Halo semuanya, balik lagi di video gue kali ini. Di video kali ini gue mau review Vespa S125 2021-2022, warna yang paling terakhir dan terbaru, yaitu di sini warna kuning ya. Karena untuk tahun ini itu pilihannya ada 3 warna, kuning, orange, dan hitam. Kenapa gue pilih ini? Karena menurut gue warnanya itu eye catching ya, dibandingkan yang oranye ataupun hitam. Kalau hitam terlalu biasa, kalaupun oranye untuk selera gue, oranye-nya kurang bagus sih menurut gue. Oke, mungkin langsung aja kita detailing apa aja sih sebenarnya di Vespa 2021-2022 ini, fitur-fiturnya, terus bedanya dari tahun lalu apa. Langsung aja ya kita lihat. Kalau dari tahun terakhir yang sebelumnya nggak ada perubahan sama sekali sih. Dari fitur ataupun spesifikasi itu nggak ada perubahan sama sekali, hanya saja perubahan warna. Kalau yang tahun sebelumnya itu ada 3 warna juga, yaitu biru, abu tua atau grey, terus yang ketiga yaitu hitam juga, sama kayak tahun ini ada hitam juga. Hitamnya itu hitam glossy ya. Nah, dari pertama kita lihat dari sini nih. Untuk dari velg itu semuanya sama dari yang tahun sebelumnya. Terus untuk cover knalpot juga sama, udah warna hitam, karena yang tahun sebelumnya lagi itu masih chrome. Nah, terus ini nih behelnya juga udah hitam sama dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun yang sebelumnya lagi itu masih chrome juga. Terus ini frame apa ya, frame lampu mungkin ya namanya, ini juga udah hitam. Terus kita masuk ke ini, spionnya juga udah bulat dan udah hitam, walaupun ini plastik ya. Kalau yang tahun sebelumnya lagi itu warnanya chrome. Terus di sini udah hitam juga. Terus speedonya nih, kita lihat speedonya itu udah yang terbaru. Kalau yang tahun sebelumnya lagi itu masih yang ada sekat-sekatnya, itu bentuknya kotak, walaupun itu lebih klasik ya, tapi menurut gue itu lebih susah dibersihin karena ada sekat-sekatnya dibandingkan ini. Dan ini kelihatannya lebih simple, lebih modern sih sebenarnya, karena udah digital ya di sini, seperti Primavera ataupun Sprint. Terus frame lampu depan juga udah hitam, udah nggak chrome lagi. Nah, yang menarik ini nih, lampu depan itu udah heksagonal ya, nggak kayak tahun yang sebelumnya lagi itu masih kotak, bener-bener kotak persegi dan belum LED. Terus lanjut ke sini nih, listnya. Nah, listnya juga udah hitam ya. Listnya udah hitam sama dengan tahun sebelumnya, tapi udah beda dengan tahun yang sebelumnya lagi. Karena tahun sebelumnya lagi itu semua yang udah gue jelasin itu tadi, itu masih chrome-chrome. Menurut gue jadi lebih sporty ya kalau udah hitam-hitam gini. Nah, terus yang kita dapetin di sini itu ada charger. Sama seperti tahun sebelumnya, tapi udah beda dengan tahun yang sebelumnya lagi. Karena tahun yang sebelumnya lagi itu ini belum dapet charger nih, charger USB. Kita tinggal colok USB aja. Untuk bawa-bawa barang kita bisa gantungin di sini ya. Terus di sini juga ada nih, bisa kita tarik. Untuk maksimal bebannya kurang tahu sih, belum cari info untuk maksimal bebannya berapa. Pasti ada 2 ini nih untuk kita gantung-gantung barang. Kalau untuk bagasinya sama aja sih seperti yang Vespa sebelumnya yang udah high gate juga. Bentuknya sama, udah dapat toolkit, info servis. Ini bensin, ini aki. Oh ya, detail kecil yang mungkin nggak terlalu kelihatan ya dari Vespa yang tahun yang sebelumnya lagi. Itu ini ada penambahan spakbor kolong. Jadi mesin teman-teman bisa lebih terlindungi dari becek, dari kotor, karena udah ada ini nih. Nah, untuk penambahan yang gue tambahin di Vespa ini itu baru sedikit sih sebenarnya. Sebenarnya juga nggak ada niatan untuk modif banget juga. Hanya permainan warna aja mungkin ke depannya. Jadi yang baru gue tambahin itu ini,
sen depan dan belakang itu gue smoke pakai wrapping aja sih, wrapping stiker. Terus beli ini floor mat ini original Vespa ya, tapi gue beli online, itu harganya 600.000. bahannya itu karet, dan karetnya itu fleksibel banget, nggak kaku. Jadi di kaki juga enak kalau diinjek. Karena plat sementara, jadi platnya masih ya yang biasa aja lah, bahannya dikasih dari dealer, belum ada cap-capan ininya juga ori, tapi gue beliin frame-nya nih biar rapi. Sama nih bagian depan juga gue beliin frame-nya biar rapi. Terus di sini mungkin teman-teman bisa perhatiin ada kisi-kisinya sama seperti tahun sebelumnya, tapi udah beda dengan tahun yang sebelumnya lagi. Bentuk dasinya ya, kalau sebutan anak Vespa itu dasinya. Kalau ini tuh dasinya ada kisi-kisi atau ventilasi gitu. Kalau kita lihat dari depan begini nih teman-teman. Oke. Nah, untuk penambahan selanjutnya mungkin bakal gue ganti ini nih, handle rem kanan dan kiri. Itu gue ganti warna hitam. Nggak harus merek Zillionnya atau apapun lah yang bermerek. Tapi yang penting warna hitam yang bagus, kualitasnya cukup lah. Nah, untuk kedepannya kayaknya juga bakal gue ganti nih. Entah bakal di repaint ataupun diganti yang warna hitam, sama ininya juga nih. Bakal gue ganti yang hitam. Insya Allah kedepannya. Nanti bakal gue update di video selanjutnya deh kalau ada upgrade dari Vespa ini. Sama yang terakhir ini juga nih, chrome-nya ini bakal gue ganti yang warna hitam mungkin. Oh ya, alasan gue kenapa pilih Vespa seri ini itu karena bentuk. Yang pertama bentuk. Kenapa bentuknya? Oke, kita ke bagian belakang ya. Nah, ini nih yang gue suka. Sebelumnya di tahun 2019 akhir, gue sebenarnya sempat punya Vespa S 125 tahun 2018 yang semuanya masih krom-kroman nih. Nah, bentuknya kan persis ini. Itu gue suka bentuknya ini nih, lebih mengotak dibandingkan seri yang lain, contohnya Sprint atau Primavera, apalagi yang GTS. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gue pilih Vespa S bukan Vespa LX ataupun Sprint? Ini juga nih bagian depannya heksagonal. Nah, sebenarnya ini kan sama seperti Sprint. Gue lebih suka yang mengotak ataupun persegi. Sebenarnya Sprint gue juga suka, cuman karena bagian belakangnya gue lebih suka ini, makanya gue pilih ini. Kenapa pilih ini bukan LX? Karena ini dia, ataupun Primavera. Headlampnya yang udah segi 6. Gue lebih selera yang bersegi ini daripada yang bulat ya. Terus ini juga nih, untuk list-listnya itu semuanya udah hitam, nggak kayak LX, nggak kayak Primavera ataupun Sprint, dimana artinya gue nggak perlu banyak harus mengganti yang krom-kromnya jadi hitam-hitaman, karena ini semuanya sudah hitam, jadi kelihatan lebih sporty. Karena Vespa S gue yang dulu pun itu gue beli second, dan dari pemilik sebelumnya itu udah dihitam-hitamin yang krom-kromnya, dan gue suka itu. Lebih kelihatan sporty aja sih menurut gue dibandingkan kalau chrome. Nah, mungkin kan hanya sedikit yang perlu diganti, ini handle rem, terus cover CVT. Itu aja sih paling PR-nya, dua itu aja. Terus ini paling sama ini kan yang tadi udah gue jelasin juga. Nah, untuk harga sendiri itu kalau OTR Jakarta di website ya, itu kisaran 40-an. Kalau untuk daerah Banjarmasin, OTR Banjarmasin itu kemarin di 42. Untuk pembeliannya itu inden 1 bulanan. Sebenarnya gue inden yang biru, tapi karena udah nggak diproduksi dan udah masuk warna yang baru, jadinya pilihannya cuma 3 warna yang baru, dan akhirnya gue pilih yang kuning.
yang menurut gue terbaik di antara ketiganya. Nah, untuk teman-teman yang di daerah lain mungkin bisa langsung tanyain ke dealer Vespa di daerah teman-teman masing-masing untuk harga OTR di daerah sana berapa, karena untuk di website itu OTR Jakarta ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Insya Allah kalau kedepannya ada update di Vespa ini bakal gua update di video selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.